Di balik janji gaji besar dan pekerjaan bergengsi di luar negeri, tersembunyi kegelapan yang menjerat ribuan anak muda dari Asia Tenggara. Mereka tak tahu bahwa mimpi yang mereka kejar akan berubah menjadi mimpi buruk di sebuah tempat bernama Myanmar. Di berbagai platform media sosial, iklan lowongan kerja bertaburan. Tawaran bekerja sebagai admin media sosial, customer service, atau sales support di luar negeri dengan gaji tinggi dan fasilitas lengkap begitu menggoda, khususnya bagi mereka yang sedang kesulitan ekonomi. Iklan-iklan itu datang dari agen perekrut yang mengklaim bekerja sama dengan perusahaan legal di Thailand atau Kamboja. Namun, setelah proses awal wawancara online dan janji kontrak kerja resmi, kenyataan mulai bergeser. Para pelamar diminta untuk membayar biaya visa, tiket, atau pengurusan dokumen sebagai bagian dari proses keberangkatan. Inilah awal perangkap mereka. Ribuan pemuda dari Indonesia, Malaysia, Vietnam, hingga Filipina percaya mereka sedang menuju pekerjaan sah. Tanpa curiga, mereka menyerahkan tabungan terakhir kepada agen-agen bayangan. Begitu sampai di Bangkok, banyak dari mereka berpikir bahwa pekerjaan yang dijanjikan akan segera dimulai. Tapi kenyataannya berbeda. Mereka dijemput oleh pria-pria asing yang tak menyebut nama perusahaan, lalu dibawa ke tempat terpencil. Dari sana, perjalanan berlanjut ke perbatasan Thailand-Myanmar. Tanpa disadari, mereka telah diselundupkan ke zona merah, wilayah yang dikuasai milisi bersenjata di Myanmar bagian timur, khususnya daerah seperti Myawaddy dan Shwe Koko. Garis batas negara yang penuh konflik itu menjadi tempat favorit bagi sindikat kriminal untuk beroperasi di luar jangkauan hukum resmi. Sesampainya di markas sindikat, para korban menyadari bahwa ini bukan perusahaan teknologi atau startup. Mereka dikurung, dilarang keluar, dan dijaga oleh tentara bayaran. Setiap hari, mereka dipaksa bekerja di depan komputer selama lebih dari 15 jam, menjalankan skema penipuan online, menjebak target-target asing melalui aplikasi kencan atau media sosial, lalu mengelabui mereka agar menginvestasikan uang dalam platform palsu. Suara korban diiringi footage gelap. Awalnya saya disuruh chatting dengan orang asing. Setelah itu, saya diarahkan untuk memancing mereka investasi di website palsu. Kalau saya tidak dapat target, saya dipukul atau tidak dikasih makan. Sistem kerja ini disebut pig butchering scam, penyembelihan babi. Para korban di Myanmar dipaksa menjadi pelaku kejahatan siber terhadap orang-orang dari negara-negara Barat, Jepang, dan Korea Selatan. Bagi mereka yang menolak bekerja atau mencoba kabur, hukuman berat menanti. Mereka bisa dikurung, dipukuli, atau bahkan dijual ke sindikat lain. Banyak laporan menyebutkan bahwa para korban diperlakukan sebagai komoditas. Jika tidak berguna, mereka dipindah tangankan seperti barang dagangan. Beberapa korban melaporkan mereka dijual hingga 5 kali. Setiap kali dijual, perlakuannya semakin brutal. Mereka hanya bisa berdoa, berharap pemerintah atau organisasi kemanusiaan menemukan mereka. Mereka tidak punya pilihan selain menuruti. Tidak semua korban tinggal diam. Beberapa berhasil menyelundupkan pesan melalui media sosial, menghubungi keluarga atau komunitas di negara asal mereka. Beberapa LSM seperti Global Anti-Scam Organization, GSO, dan Human Rights Watch pun turun tangan, bekerja sama dengan pihak berwenang. Namun upaya penyelamatan sangat sulit. Wilayah yang dikuasai oleh milisi lokal tidak bisa dimasuki sembarangan. Bahkan beberapa kedutaan besar enggan bertindak cepat karena keterbatasan yurisdiksi dan risiko politik. Kami tahu di mana mereka ditahan, kami punya koordinat GPS-nya, tapi kami tidak bisa masuk tanpa pasukan. Ini wilayah perang. Dalam beberapa kasus, keluarga korban harus membayar uang tebusan agar anak mereka bisa dibebaskan. Ayu, 25 tahun dari Jawa Barat, adalah salah satu yang selamat. Ia dijanjikan pekerjaan sebagai admin marketplace di Thailand, tapi berakhir di markas scam di Myawaddy. Saya tidur hanya 3-4 jam sehari. Kalau sakit, tidak dikasih obat. Saya lihat orang lain dipukul pakai tongkat besi. Saya takut, tapi saya terus berdoa. Ronald, 28 tahun, dari Filipina, bekerja selama 6 bulan sebagai scammer sebelum bisa kabur. Saya tahu saya melakukan kejahatan, tapi saya tidak punya pilihan. Kalau saya tidak menipu orang, saya bisa mati.
Cerita-cerita seperti ini terus bermunculan. Mereka adalah korban dari sistem yang mengabaikan kemanusiaan demi keuntungan. Sindikat di Myanmar biasanya didalangi oleh gabungan investor gelap dari Tiongkok, Kamboja, dan lokal Myanmar. Mereka membangun kompleks besar yang disebut Industrial Park yang sebenarnya adalah kamp penipuan. Beberapa nama besar dalam dunia kriminal seperti She Zhejiang disebut terlibat. Namun, sulit menangkap mereka karena adanya suaka politik, korupsi, dan kerumitan antar negara. Pihak militer Myanmar juga disebut menerima bayaran untuk menutup mata terhadap aktivitas ini. Negara-negara Asia Tenggara mulai bergerak. Pemerintah Indonesia, Filipina, dan Vietnam membentuk satuan tugas khusus untuk menangani kasus ini. Namun, keberhasilan penyelamatan sangat tergantung pada kerja sama internasional. PBB dan Interpol sudah mengeluarkan peringatan keras soal tren ini. Namun dunia belum memiliki solusi konkret karena jaringan sindikat ini sangat luas dan lintas negara. Dalam dunia modern, teknologi seharusnya menjadi jembatan kemajuan, bukan alat penyiksaan. Namun selama keserakahan dan ketidakpedulian merajalela, kejahatan seperti ini akan terus tumbuh. Para korban berharap kisah mereka bukan hanya menjadi berita sesaat, tapi juga pemicu perubahan global. Ayu berkata, "Saya selamat, tapi masih banyak teman saya di sana. Tolong jangan diam, ceritakan ini kepada dunia."